Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini menarik begitu kan, hasil polling dari FIFA begitu kan, menunjukkan bahwa Anies Baswedan paling unggul di situ begitu. Pasangan Anies Muhaimin ya jauh tinggalkan pasangan Ganjar Mahfud dan Prabowo Subianto. Kita bandingkan 30,291 suara dibandingkan dengan 9.669 ya, terus kemudian dibandingkan dengan 3.000 ya 55. Artinya apa? Masyarakat Indonesia sudah banyak menentukan pilihan ya untuk polling ini kepada Anies Baswedan. Ya, saya kira bukan tidak mungkin Anies Baswedan akan menang begitu kan ya di Pilpres di 2024. Karena pada kenyataannya adalah ketika Anies Baswedan ya turun ke jalan, terus kemudian banyak disambut yang lain begitu kan ya. Dan bahkan mungkin pollingnya ya ini kan berhadapan langsung dengan dengan masyarakat. Maka kemudian apa yang terjadi selama ini mungkin akan menunjukkan bagaimana seorang Anies Baswedan ya, yang kemudian mereka disambut di mana-mana begitu kan. Tentu ini menjadi catatan penting bagi kita bahwa ya karena pada ujung-ujungnya begitu kan, kalau kita berbicara sebuah realitas misalnya begitu kan, maka Anies Baswedan yang sangat-sangat luar biasa begitu dibandingkan dengan yang lain. Karena kita tahu bahwa persoalan-persoalan politik seperti ini saya kira menunjukkan bagaimana dengan Anies Baswedan disambut luar biasa, terus kemudian mereka berkampanye di mana-mana begitu kan ya. Tentu ini menjadi acuan orang untuk bisa menentukan itu begitu. Artinya apa? Artinya selama ini yang saya lihat begitu kan ya, memang kondisi saat ini ya dengan lembaga-lembaga survei ya memang Anies Baswedan selisihnya 2% begitu kan. Ya, sedangkan di polling ini Anies Baswedan tidak pernah kalah dan bahkan selalu unggul. Itu yang menjadi cikal bakal untuk kemenangan Anies Baswedan ke depan ya. Saya rasa sampai hari ini polling Anies Baswedan tetap mereka nomor 1 begitu. Apalagi kalau kita lihat kondisi dan situasi di lapangan. Kan berbeda dengan lembaga survei begitu kan ya. Lembaga survei sana sini justru menurut saya pribadi agak gimana begitu kan. Karena pada kenyataannya adalah masyarakat Indonesia kan hari ini tidak bisa dibohongi begitu kan ya, dalam artian bahwa masyarakat pengen bukti di situ begitu. Dan bukti di sini sudah pernah dilakukan Anies Baswedan. Di masyarakat di situ banyak yang disambut begitu kan ya. Terus kemudian di berbagai daerah Anies Baswedan disambut luar biasa begitu kan. Ini bukan bayaran, ini bukan dikasih sembako dan sebagainya, karena memang ikhlas mereka begitu kan ya untuk menentukan pilihan di situ begitu. Artinya ya selama ini lihat saja Anies Baswedan di mana-mana begitu kan ya. Begitu luar biasanya mereka ya, itu kan kalau dibayarkan jelas Anies Baswedan tidak punya uang di situ begitu kan. Tapi penampaknya hari ini sudah punya kekuatan dan power di situ ya. Memang hari ini Baswedan saya sudah kelihatan begitu kan. Dia siap menang, siap kalah mereka. Tanpa ada sesuatu yang kemudian mereka lawan-lawan mereka misalnya yang kalau kalah hanya mengerikan dan sebagainya, bukan. Tapi Anies Baswedan kekalahan mereka santai-santai aja begitu kan. Artinya apa? Artinya dalam situasi politik ini memang ya tidak menentu, tapi pada ujung-ujungnya masyarakat Indonesia kan akan menentukan pilihannya di situ begitu kan. Maka saya kira wah, ini apalagi ini di berbagai daerah begitu kan, di Madura ini menjadi lautan manusia di situ begitu. Bayangkan dengan adanya survei, dengan adanya polling, dengan adanya sebuah realitas seperti ini, maka kita tunjukkan bersama bahwa persoalan-persoalan politik itu sangat luar biasa sekali begitu kan. Jadi magnet Anies Baswedan sangat luar biasa sekali di situ begitu. Bukan tidak mungkin mereka akan menang begitu kan. Apalagi asumsi-asumsi orang yang mengatakan bahwa ya kita lihat saja faktanya, Pak JK saja mengatakan ngapain kita harus percaya terhadap lembaga survei kalau toh pada hakikatnya begitu kan ya, yang hanya itu aja mereka begitu. Ngapain? Ya di situ polling itu sebagai bentuk harapan ya, sebagai bentuk tolak ukur bagaimana kemenangan Anies Baswedan di daerah. Tentu ini menjadi catatan penting di situ begitu kan ya. Bahkan dari beberapa dari 72 hari jelang Pilpres 2024 ya, pada 14 Februari ya 2024, pasangan ya capres cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Caimin begitu atau Amin begitu ya,
paling banyak dipilih dalam polling yang digelar oleh FIFA ini ya. Pasangan ini ya sejauh ini begitu kan ya meninggalkan lawannya yaitu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka ya, dan Pak Ganjar dan Pak Mahfud di situ begitu kan. Artinya apa? Artinya tren hari ini dia di media sosial orang-orang yang menggunakan gadget ini, menggunakan HP dan X begitu kan ya, sudah menentukan pilihan kepada Anies Baswedan ya. Dengan adanya polling seperti ini ya saya kira ini sangat luar biasa begitu kan. Bayangkan dari Anies Baswedan tidak punya uang ya bisa naik ya, dan bahkan bisa punya elektabilitas yang tinggi begitu kan, bukan tidak mungkin akan menang satu putaran juga begitu kan. Sampai hari ini orang-orang yang menggaungkan ya yang menggaungkan satu putaran, ternyata lihat saja realitasnya masih agak jauh begitu kan ya untuk menang satu putaran. Jangan-jangan ya rasanya begitu kan ya, kalau mereka putaran kedua adalah Anies Baswedan dan Pak Prabowo, jelas mereka Anies Baswedan sebagai pemenang di situ begitu. Mengapa saya katakan seperti itu? Karena pada kenyataannya masyarakat Indonesia banyak melihat ya situasi dan politik hari ini begitu kan ya. Ya seperti Anies Baswedan yang menang di di polling dan sebagainya begitu kan. Bismillah ya, menang satu putaran Bang. Hasil polling FIFA News Amin menang telak ya. Ini komentar dari netizen. Bahkan Amin menang di survei medsos ya, tapi kalah di survei lembaga ya. Positifnya bahwa Amin unggul di kalangan pendidik ya, di kalangan pendidik, sementara lembaga survei mengambil sampel acak ya, termasuk wilayah yang tidak terjangkau medsos ya. PR Amin adalah menjangkau lebih jauh ke bawah yang tidak terjangkau IT. Ini benar-benar kita harus ada dampak positif dan negatifnya. Tapi dari beberapa banyak komentar netizen yang mengatakan insya Allah kemenangan Anies Baswedan baik di putaran pertama atau di putaran kedua sebagai pemenang. Nah inilah yang kemudian kita harus amati betul bahwa persoalan-persoalan politik seperti ini kan banyak menjadi pro dan kontra begitu di situ begitu, sehingga menjadi catatan penting bagi kita. Jadi artinya apa? Artinya kemenangan ini menjadi angka yang fantastis di situ begitu kan ya. Sampai hari ini saya sering ya mengatakan bahwa wah ini kalau Anies Baswedan ya tanpa intimidasi sana sini, saya kira ini bisa menang satu putaran begitu kan. Apalagi yang dikenal dengan Pak Jokowi begitu kan ya, cawe-cawenya katanya sangat kuat dan sebagainya begitu, sehingga banyak munculkan masyarakat memunculkan ekspektasi itu begitu. Tapi inilah ya masyarakat di Indonesia begitu kan. Tapi kenyataan dari sebuah lembaga survei kalau menurut saya pribadi biasa-biasa saja. Ngapain begitu kan? Orang ya hanya memframing sana sini saja begitu kan ya. Pada dampaknya adalah Anies Baswedan yang memenangkan puncak pertarungan Pilpres di 2024. Oke, mungkin itu ya yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen. Salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe dan YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.